the Inspirated TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Halo Mr. Ali. Halo brother. Halo, konten apa hari ini Mr.? Hari ini kontennya man is a good creator from God. Jadi manusia adalah kreasi terbaik dari Tuhan. Jadi manusia itu harus bisa menjaga lingkungan, bumi dan seisinya. Oke? Manusia adalah makhluk terbaik yang Allah ciptakan di alam raya ini. Dan manusia pula lah yang mendapat tugas sebagai mandataris Allah di muka bumi ini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, "Aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi." KS Al-Baqarah ayat 30. Jadi manusia jangan sampai merusak bumi dan menjaga, karena manusia memang sudah dinobatkan menjadi kreasi terbaik yang bisa menjadikan dunia ini baik. Betapa mulia derajat Bani Adam sehingga Allah menobatkan kita sebagai wakil Allah di alam raya ini. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan yang lain. Tugas manusia adalah memakmurkan bumi. Inilah tugas manusia. Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali lagi tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. KS Hud ayat 61. Makhluk yang bernama insan ini menerima amanah dari Allah. Padahal manusia ini punya potensi untuk merusak alam karena hawa nafsunya. Makanya kita nggak boleh mengikuti hawa nafsu yang berlebihan. Sejak awal penciptaannya, para malaikat sudah mengkhawatirkan potensi buruk pada manusia. Mereka, para malaikat bertanya, "Apakah engkau, wahai Tuhanku, hendak menjadikan makhluk yang merusak dan akan menumpahkan darah di sana? Padahal kami bertasbih, memuji dan menyucikan namamu ya Allah. Dia Tuhanku, kamu Tuhanku." Dan berkata, "Sungguh-sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." KS Al-Baqarah ayat 30. Dan amanah untuk memakmurkan bumi itu seringkali dilalaikan oleh manusia karena sikap carelessly, sikap kebodohannya dan kezalimannya. Jadi manusia itu orang-orang yang ceroboh dan zalim dan suka menghiasi dirinya dengan hawa nafsu. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat ini. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia, oleh penghuni bumi, insan manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. KS Al-Ahzab ayat 72. Dan manusia seringkali mengikuti hawa nafsu yang merusak. Sejarah mencatat betapa banyak kerusakan alam dan kerusakan moral karena hawa nafsu manusia. Sebut saja kaum Ad. Mereka membangun bangunan megah di masa lampau.
Namun itu semuanya hanya untuk bermegahan dan berlaku mubazir. Mereka tidak menempati bangunan-bangunan besar itu hanya untuk gengsi-gengsi belaka. Di antara mereka itu terdapat sosok yang bernama Hud. Ia mendapat perintah dari Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Hud itu nabi ya? Tidak tahu, Pak. Nggak tahu juga ya. Iya, jadi mereka kan Hud. Perintah dari Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Agar mereka menghentikan kerusakan itu dan mau kembali kepada jalan Allah. Jalan Tuhan. Oh ya, Nabi Hud berkata, apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati? Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup sekali? Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Allah dan bertaubatlah. KS Asy-Syu'ara 128 sampai 135. Dan manusia seringkali merebaknya penindasan dan eksploitasi alam. Para pemuka kaum Ad juga dikenal karena kezalimannya. Mereka sering menindas kaum du'afa. Konon mereka ini sangat keji dalam memperlakukan para budak dan kaum bawah. Kaum Ad mengabaikan dakwah Nabi Hud dan keputusan Allah pun berlaku. Sedang kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang dahsyat, yang dengan kencangnya menghanguskan mereka. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong dan lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? KS Al-Haqqah ayat 6 sampai 8. Sejarah juga mencatat kerusakan kaum Samud. Al-Quran mendeskripsikan dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. KS Al-Fajr ayat 9. Di ayat lain Allah menjelaskan, dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu untuk didiami dengan rasa aman. KS Al-Hijr ayat 82. Karena kepandaian mereka itu, lantas mereka berlaku sombong dan congkak. Bahkan mereka mengolok-olok Nabi Saleh. Mereka menantang sang Nabi agar menunjukkan mukjizat dari Allah dan mengabulkannya. Jika kaum Samud mampu memahat gunung menjadi gunung ukuran raksasa, maka Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Saleh, sebuah onta. Dan malaikat bertanya, apakah engkau, wahai Tuhan, hendak menjadikan makhluk yang merusak dan menumpahkan darah di sana, padahal kami bertasbih memuji dan menyucikan nama kamu? Dia Tuhan berkata, sungguh aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. KS Al-Baqarah 30. Thank you very much. Jadi manusia sebagai ciptaan yang terbaik di bumi harus berlaku yang terbaik juga untuk contoh ciptaan-ciptaan yang lain. That's all about this content. Wabillahi taufiq wal hidayah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.